Jadilah teladan berbahasa Indonesia dalam segala situasi yang formal, dan jadilah teladan berbahasa yang baik dalam konteks non-formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, para mahasiswaku di seluruh Indonesia, semoga kabar hari ini selalu sehat, selalu sukses, tercapai mimpi dan cita-citanya untuk bisa diwujudkan dalam segala situasi dan kondisi. Hari ini kita akan berbincang mengenai kalimat efektif. Jadi berbicara masalah kalimat efektif, tentu kita ingat betul ketika kita kemarin diskusi tentang fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi kalau kita berbicara masalah kalimat efektif, itu melihat pada fungsi kalimat itu untuk menyampaikan ide dan gagasan secara efektif. Nah, oleh karena itu, entah itu nanti diwujudkan dalam bentuk kalimat lisan atau kalimat tulis. Oleh karena itu, harus kita pahami betul bagaimana kalimat itu bisa menjadi salah satu media komunikasi yang efektif antara penutur dan lawan tutur. Nah, kalau kita lihat misalnya Mas Arfus mengatakan, saya ingin berjalan-jalan pagi ini. Nah, saya ingin berjalan-jalan pagi ini. Itu kalimat yang diungkapkan oleh Mas Arfus mungkin kepada temannya, mungkin kepada ibunya, mungkin kepada kakaknya, mungkin kepada adiknya, atau mungkin juga pada neneknya. Ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa dipahami bahwa Mas Arfus menyampaikan keinginannya kepada lawan tuturnya untuk berjalan-jalan di waktu pagi hari. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi misalnya Bu Guru Sisi sedang memberikan penjelasan kepada murid-muridnya. Anak-anak, hari ini cuaca mendung. Jadi kalau kita lihat di televisi ada pemberitaan bahwa Sungai Bengawan Solo airnya sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat informasi-informasi yang dilihat di televisi, didengarkan di radio, kemudian dibaca juga di media cetak dan online, tentu anak-anak harus lebih berhati-hati karena suasana di bulan Desember itu biasanya sudah mulai banyak hujan, curah hujannya tinggi, sehingga anak-anak harus bisa merencanakan semua kegiatan ketika bepergian maupun pulang sekolah itu bisa disesuaikan. Apalagi sekarang di era daring, sehingga tidak perlu keluar rumah tetapi tetap di rumah, jaga protokol kesehatan, dan itu menjadi bagian penting. Nah, sehingga anak-anakku tetap berliterasi bersama Arfus Ratu Lisa dalam berbagai situasi dan kondisi. Semoga anak-anakku selalu sehat dan sukses. Itu ketika misalnya Bu Guru Sisi menjelaskan tentang situasional di pagi hari ini. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah kalimat efektif, tentu kita harus melihat bagaimana subjeknya, bagaimana predikatnya, bagaimana objeknya, bagaimana keterangannya. Jadi kalau Arfus membaca novel. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa dikategorikan dalam kalimat efektif Arfus membaca novel. Nah, subjek, predikat, objek. Bisa juga Mas Marvan mengatakan, saya juga membaca novel. Nah, saya juga membaca novel. Sehingga posisi ini akan bisa kita kategorikan apa yang dikatakan Mas Arfus sama Mas Marvan tadi akan betul-betul bisa menjadi salah satu bagian untuk bisa kita menjelaskan sebuah maksud dan tujuan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah kalimat efektif ini, tentu kita juga harus memahami bagaimana ciri-ciri kalimat efektif. Jadi yang pertama, kalau kita sudah tahu bahwa kalimat efektif itu merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan ide dan gagasan secara efektif, baik lisan maupun tulis. Nah, lalu kita pahami bagaimana ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif itu merupakan bagian yang harus dipahami bahwa memiliki keutuhan dari struktur ada subjek, predikat, objek, atau minimal SP, subjek dan predikat. Nah, sehingga kalau kita pahami kalimat-kalimat itu tentu harus bisa menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita pahami kalimatnya yang jelas, lugas, ya, tidak bertele-tele. Nah, jadi kalimatnya jelas, lugas, tidak bertele-tele. Sehingga kalau kita bisa pahami di atas kalimat tersebut, tentu akan bisa
menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari struktur kalimatnya. Jadi bagaimana kita melihat itu, yang pertama kesepadanan. Nah, kesepadanan ini perlu dipahami betul oleh teman-teman, bagaimana kalimat-kalimat itu betul-betul memiliki kesepadanan yang tidak memunculkan makna yang ambigu. Jadi karakteristik kalimat efektif itu memiliki unsur penting, minimal subjek dan predikat yang bisa dijadikan dasar, serta unsur pendukung lainnya. Boleh ada objeknya, boleh ada keterangannya, tetapi minimal subjek dan predikat harus ada. Nah, kalau itu sudah kita temukan, tentu hadirnya subjek dan predikat itu akan bisa kita lihat bahwa kita akan bisa melihat bagaimana makna atau maksud yang terkandung dalam kalimat itu. Jadi misalnya keputusan itu merupakan kebijaksanaan. Keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Nah, keputusan itu subjek itu sebagai subjeknya, atau buku itu, rumah itu, istana itu, nah, bunga matahari itu. Jadi semua komponen itu bisa dipahami. Subjek, Mas Marvan membaca, nah, subjek predikat. Kemudian Mas Herman menulis. Ini menjadi bagian-bagian yang harus kita pahami ketika kita membentuk kalimat efektif dengan subjek predikat. Mas Marvan menulis, nah, Mas Marvan menulis, Mas Marvan subjek, menulis predikat, kemudian cerpen objek. Nah, kalau mau ditambahkan keterangan, Mas Marvan menulis cerpen di Istana Arfus tercinta. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang kita ungkapkan secara periodik. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para mahasiswaku, ketika kita menuangkan ide dan gagasan secara efektif, tadi ditunjukkan dengan kesepadanan unsur-unsur dalam kalimat, lalu juga kita harus pahami bagaimana kalimat efektif itu betul-betul tidak muncul subjek ganda, ya, tidak muncul subjek ganda. Misalnya Mas Marvan pergi ke kampus, kemudian Mas Marvan makan roti. Nah, ini muncul subjek ganda. Jadi harus dipahami bagaimana penempatan subjek dan predikat itu tepat pada posisinya. Nah, kemudian teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tidak muncul kata sambung atau kata sisipan, konjungsi yang misalnya. Jadi kata yang ini akan mempengaruhi, misalkan buku yang, nah, buku yang itu penjelas. Jadi jelas buku dibaca Andi, buku dibaca Andi, buku dibaca Marvan, buku dibaca pola ini akan bisa menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa menjelaskan buku yang dibaca, atau pembacaan buku yang tentu akan bisa berdampak pada kalimat-kalimat berikutnya. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita sudah melihat dari aspek-aspek itu, tentu kita juga harus paham betul bagaimana memahami kehematan dalam sebuah kata. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan kalimat efektif itu hemat kata, tidak berboros kata. Jadi memiliki diksi-diksi yang lugas, tidak ambigu. Kemudian dari unsur pembentuknya ada subjek predikat, tidak ada subjek ganda. Ya, komponen-komponen itu jelas-jelas akan bisa memberikan kontribusi nyata ketika kita memahami sebuah kalimat, maupun yang ditulis maupun yang dikatakan itu dalam bentuk kalimat yang efektif. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita bicara masalah keberadaan kalimat efektif, tentu ini menjadi salah satu pilar yang harus kita pahami ketika kita ingin menyajikan sebuah konsep. Bagaimana kita menuangkan ide dan gagasan secara cemerlang tanpa harus meninggalkan kesantunan dalam berkata, kesantunan dalam berbahasa, dan itu menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita realisasikan dalam berbagai situasi dan kondisi. Karena dengan tuturan kita yang santun, dengan kalimat kita yang jelas, kalimat yang efektif, tentu lawan tutur kita pun akan memahami kalimat-kalimat kita secara cermat, secara santun juga, secara baik juga. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pahami. Secara periodik kita akan bisa menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang benar, bahasa yang santun dalam situasi formal maupun tidak formal.
atau non formal. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, semoga kita selalu mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi dan kondisi, dan tentu ini akan memberikan dampak nyata terhadap kemauan kita untuk terus bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita kita memiliki bahasa yang baik dan benar, sehingga bisa kita gunakan dalam berbagai konteks pembelajaran. Selamat untuk menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang luar biasa.